Ambil rebung di hutan dan dimasak dengan ikan. Mantap men. Pagi ini aku masuk ke hutan untuk mencari rebung nih guys. Jadi untuk saat ini tuh rebung agak susah mencarinya karena udah tinggi dan hampir menjadi bambu nih. Jadi aku harus ekstra teliti untuk mencarinya nih teman-teman. Dan di sana aku melihat satu rebung yang menongol. Untuk rebungnya ukurannya lumayan gede nih teman-teman. Oke, nggak butuh waktu lama, langsung aja aku mengambilnya nih teman-teman. Jadi segini aja udah cukup, mantap men. Selanjutnya langsung aja kita kupas rebungnya nih teman-teman. Dan untuk ujungnya langsung aja aku potong. Jadi segini aja udah cukup. Dan untuk rebungnya aku potong menjadi dua nih teman-teman. Karena untuk sebelah bawahnya aku mau membuat rebung asap dan sebelah atasnya untuk digulai nih guys. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita pulang. Untuk kameranya kita tinggalin aja. Siapa yang mau ambil aja di tengah hutan ini. Kemudian ujung rebung tadi langsung aja kita cuci nih teman-teman, agar terhindar dari virus, kuman, dan bakteri. Dan jangan lupa kita buang bagian yang kerasnya nih teman-teman. Dan untuk rebungnya ini langsung aja aku iris-iris nih teman-teman. Jadi untuk mengirisnya ini tuh kalau bisa setipis mungkin. Tujuannya supaya cepat matang saat direbus. Untuk rebung jenis bambu betung ini memang sangat manis sekali teman-teman. Apalagi bagian ujungnya kayak gini. Untuk rebung irisnya segini aja udah cukup nih teman-teman. Selanjutnya kita basuh-basuh ikan emas teman-teman. Lalu kikis-kikis sisiknya. Jadi jangan sampai ada sisik-sisik yang tertinggal. Kemudian belah juga bagian perutnya. Dan keluarkan telurnya. Lalu potong-potong hingga menjadi beberapa bagian. Dan bahan utama kita pun udah siap alias ready. Selanjutnya aku pun menyiapkan kayu bakar dan menghidup api. Kata orang sih masak dengan kayu bakar kayak gini rasanya lebih nikmat. Setelah api menyala kita siapkan kuali nih teman-teman. Dan aku pun menuangkan air secukupnya. Aku pun langsung aja memasukkan rebung yang sudah kita iris-iris tipis-tipis tadi teman-teman. Lalu biarkan api bekerja dengan sendirinya. Ketika masih mentah kayak gini, rebung ini tuh rasanya pahit dan manis kalau udah mateng. Jadi semanis kamu yang lagi nonton. Jangan lupa rebung rebusnya ini kita aduk dan tetap jaga agar tidak terlalu mateng nih guys. Selanjutnya timpuk-timpuk rempahnya. Dan jangan lupa timpuk-timpuk lengkuas, jahe, kunyit, cabai, bamer, dan baput. Ya Allah, lorone tangan, jadi kita gunakan ulekan aja ya teman-teman, agar lebih efisien. Satset-satset bumbu halus dan bumbu kasarnya udah jadi nih guys. Nggak pakai lama, aku pun langsung memanaskan minyak goreng. Jangan lupa diratakan agar kualinya tidak gosong nih guys. Kalau gosong ibu negara auto marah nih. Selanjutnya aku memasukkan bumbu halusnya dan dioseng-oseng nih teman-teman. Jangan lupa juga masukkan daun salam, serai, dan tomat. Dan waktunya kita markiseng. Mari kita oseng-oseng. Oke, lanjut kita masukkan ikan emasnya nih teman-teman. Dan jangan juga lupa masukkan telurnya. Lanjut kita beri santan. Di sini aku menggunakan santan portable karena kelapa di sini langka. Lanjut aku menambahkan air agar tidak gosong. Kemudian tambahkan bubuk kenikmatan. Tambahkan gula dan garam Cina. Tambahkan bubuk lada. Dan terakhir ketumbar bubuk. Wah, aromanya wangi banget nih guys. Bikin aku jadi ngile. Kemudian aku pun membakar pete. Dan juga purung puyuh hasil pasang perangkap. Dan terakhir bakar umbuk rotan nih guys. Dan yang terakhir kita masukkan rebung rebus yang udah mateng nih guys. Lalu diaduk dan biarkan bumbu-bumbunya meresap. Jadi nggak usah lama-lama dalam memasak rebungnya ini teman-teman. Karena rebungnya ini udah mateng. Wah, puyuh panggangnya udah mateng nih guys. Gak pakai lama, masakan kita juga udah mateng nih. Langsung aja kita angkat dan hidangkan nih. Untuk aromanya wangi banget. Dan sebelum makan kita baca doa dulu supaya yang kita makan menjadi berkah. Pertama kita siapkan dulu yang bocil. Katanya dia mau burung puyuh panggang. Mari makan. Dan yummy. Di sini aku penasaran banget dengan rasa umbuk rotan. Ternyata rasanya manis. Dan untuk ikannya tuh mateng sempurna. Bumbunya pun meresap sampai ke dalam-dalam.
Untuk rasa gulai rebungnya tuh enak banget dan mantul endul tak kendul-kendul teman-teman. Karena rempah-rempah dan bumbu-bumbunya itu meresap ke dalam-dalam. Apalagi ditambah lalapan bakar, jadi bisa ngabisin nasi sebanyak-banyaknya kalau kayak gini teman-teman. Ditambah lagi aku dari tadi udah lapar banget, apalagi makannya ditemani suasana alam dan pegunungan. Dan untuk telur ikan ini rasanya enak banget, itu kata kameramen aku gitu. Jadi buat kalian yang nonton awas ngiler. Dan jangan lupa follow. Kalau nggak follow ya minyak campur cet macet-macet. Mantap men.